Tidak perkara perdata nomor 99 PDKB 2025 PRSKP dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, baik para pihak penggugat dan para tergugat, majelis hakim telah menerima laporan dari mediator berkaitan dengan perkara nomor 99. Ya. Dari laporan yang disampaikan ke majelis hakim, jadi intinya adalah melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pernyataan para pihak tentang tidak berhasil mediasi tersebut telah. Itu laporan dari mediator ini. Benar begitu ya, saudara kuasa penggugat? Kuasa penggugat ya, melakukan mediator. Ya, berdasarkan laporan ini, majelis hakim telah memberitakan persidangan setelah mediasi gagal dan sidang yang pertama setelah mediasi gagal. Dan majelis hakim membuka ruang yang seluas-luasnya pada para pihak sampai perkara ini belum diputus bila mana dengan jalannya di awal perjalanan persidangan ini ada upaya kembali untuk melakukan perdamaian, silahkan disampaikan upaya pembelian tersebut sampai ke perkara belum diputus. Itu ya, berarti ya. Terus yang berikutnya juga disampaikan kepada pihak bahwa sehubungan dengan pergantian komposisi atau susunan majelis hakim. Ya, seperti yang saudara-saudara perhatikan dengan persidangan terdahulu dengan persidangan sekarang, itu ada pergantian susunan majelis hakim berdasarkan ketetapan yang pemilihan majelis yang majelis hakim di awal dengan anggota duanya Ibu Wahyu dan Prasetya Ningsih, beliau diganti oleh Pak Fatarudin Esa. Alasan pergantian berdasarkan ketetapan ini karena yang bersangkutan Bu Wahyu itu mendapat tugas baru sebagai hakim di pengadilan negeri Jakarta. Oleh karena itu, beliau diganti dengan susunan persidangan yang seperti sekarang ini. Yaitu pendapat majelis kepada saudara. Dan selanjutnya, oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka berdasarkan Permen nomor 7 ya, tahun 2022 dan Permen nomor 1 tahun 2019, maka persidangan ini dilanjutkan. Persidangan dilanjutkan sesuai dengan permen tersebut, yaitu persidangan secara elektronik, tidak dengan tatap muka. Untuk itu, majelis menanyakan kepada para pihak, baik penggugat maupun para penggugat, apakah di antara saudara ada yang bukan sebagai pengguna terdaftar? Pengguna terdaftar itu lawyer, advokat. Ada di antara kuasa hukum ini dari penggugat sebelumnya advokat ya? Ya, berarti sebagai pengguna terdaftar. Begitu juga dengan penggugat satu. Ya. Penggugat dua. Nah, maksudnya terdaftar itu yang advokat kita nih. Terus yang dari penggugat dua, tiga ya. Ya. Sudah mendaftar sendiri ya. Di saudara? Iya, tapi sudah mendaftar tiga. Ya. Khusus saudara di tergugat 2, tergugat 3 dan tergugat 4, saudara setuju persidangan ini secara elektronik? Setuju ya. Untuk penggugat dan tergugat 1, karena daftarnya adalah pengguna terdaftar, oleh karena itu ya diwajibkan menggunakan elektronik ya. Ya, selain Komisi.
kami mempertimbangkan persidangan ini kan bagi sekarang. Jadi kami memohon kepada majelis bahwa dalam kewajiban itu kami minta dispensasi bahwa persidangan dilakukan secara jawab jawab bukti replik dan sebagainya akan kami bacakan semuanya. Ya. Baik, yang begini ya saudara ya, karena ini sudah diatur di dalam permen. Dan itu sebenarnya hybrid, ada tatap muka, ada melalui elektronik. Jadi khusus yang jawaban, replik, duplik yang sifatnya surat menyurat itu tetap melalui elektronik. Sedangkan untuk pembuktian, bukti surat setelah diupload juga harus disampaikan di ruang persidangan. Begitu juga dengan saksi. Jadi tidak semuanya menggunakan elektronik. Jadi di tahapan pembuktian nantinya tetap saudara bisa mengajukan baik itu pembuktian surat maupun pembuktian saksi melalui tatap muka. Ya, begitu ya. Manusia dan juga kembali lagi pada pertimbangan tadi. Sifatnya permohonan. Jadi karena tadi yang mulia juga sudah menyinggung bahwa tidak efektif, maka dari itu kan untuk pemilihan kami memohon untuk bisa dilaksanakan secara offline. Tapi kami mengikuti apapun yang menjadi keputusan dari masing-masing. Baik ya. Iya, silakan ada tanggapan mengenai hal ini dari kuasa tergugat 1, 2, dan 3. Terima kasih yang mulia. Bagaimana disampaikan oleh yang mulia Ketua Majelis berdasarkan tema nomor 7 tahun 2022 menggunakan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang aturan perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik. Secara eksplisit, ketentuan pasal 20 dinyatakan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Oleh karena berdasarkan data yang saya punya, penggugat melalui kuasa hukumnya pada saat mendaftar ini didaftarkan secara elektronik, maka sudah selayaknya untuk dilaksanakan secara elektronik selama persidangan berlangsung, khususnya jawaban, replik, duplik, termasuk simpulan atau konklusinya. Silakan dari penggugat 2 dari Indonesia. Tadi ya. Ya, dari pemerintah. Ya, baik ya. Jadi permohonan saudara untuk diajukan tatap muka secara langsung untuk jawaban dari publik ya. Jadi majelis menolak ya dengan dasar firman ya. Kesempatan tetap diberikan kepada bukan hanya saudara penggugat saja, tapi juga kepada para pihak lainnya. Penggugat nanti ya di saat mengajukan surat dan di saat mengajukan saksi. Silakan buka seluas-luasnya ruang tatap muka ini, di ruang sidang ini digelar tatap muka. Itu juga nanti kembali lagi dengan kesimpulan, begitu juga dengan putusan melalui elektronik. Kemudian ya, itu permohonan saudara sudah menulis mungkin tanggapi ya. Baik. Baik, selanjutnya untuk sidang hari ini
sebagaimana penundaan persidangan terdahulu sebelum mediasi tadi disampaikan sudah gagal, maka hari ini pembacaan gugatan, dan untuk itu majelis mempersilakan ya saudara penggugat, apakah dalam gugatan saudara tetap dengan gugatan atau ada perubahan terhadap gugatan tersebut. Ya, saya ini jadi ya alumni ini ya, saya kami sudah melakukan pengajaran di ya Pak, silakan duduk dulu Pak ya. Ya, tetap dengan gugatan saudara ya. Dan persidangan hari ini sebelum pembacaan gugatan hadir semua ya, dari penggugat hadir kuasanya, begitu juga tergugat satu hadir, tergugat dua juga hadir kuasanya, terus tergugat tiga hadir kuasanya, juga hadir. Di dalam data itu gugatan itu sudah termuat ya, terupload kecuali ada perubahan ya, kecuali ada perubahan. Kalau perubahan itu belum di-upload di dalam sistem aplikasi. Tapi kalau tetap masih dalam gugatan berarti masih sama seperti gugatan yang di awal. Ya. Gugatan di awal ini kan sudah bisa dipahami, bisa dibaca oleh para pihak. Tergugat. Sudah ya? Tergugat satu, tergugat dua, tergugat tiga, tergugat empat. Sudah. Majelis tawarkan kepada saudara penggugat, ya, apakah akan dibacakan atau dia akan dibacakan karena sudah ada di dalam aplikasi dan itu sudah diketahui oleh pihak tergugat. kamu bacakan. Dibacakan. Kamu bacakan. Ya, silakan. Oh iya. Terima kasih waktunya untuk membacakan gugatan perbuatan melawan hukum pada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus Jalan Surakarta nomor 290 dari Lawean Surakarta. Dengan ini kami bertanda tangan dua ini. Satu, Halimukti Imbosari SH, Hayat Indonesia, Pak Ahmad Nur Ridho, Prabowo SH, Batul Rohman, Esa, Andika Pastio, Esa, Ahmad Jati, Faldur Rahman, Esa, Muhammad Koprisi, Esa, NH, Khusus Romus, Esa, Hamzah Fauzi, Esa, NH. Para advokat dan konsultan hukum pada kantor tim pengacara telah ijazah palsu usaha yang bukti yang beralamat di Jalan Munsiti nomor 52 Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2025 bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum. Nama Dr. Haji Muhammad Taufik SH Dika 720124096404. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 September 1964. Agama Islam, warga negara Indonesia, dan dosen, alamat KTP Jalan KU nomor 1, Pemulung RT 03 RW 09 Sundahan Lawean, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada 1. Nama Insinyur Joko Widodo, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Jakarta 21 Juli tahun 1961, umur 63 tahun, agama Islam, warga Indonesia, alamat Jalan Kika Utara nomor 1 RT 008 RW 007 Kelurahan Sumber, Jakarta 05718. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Kedua, nama Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surakarta, alamat Jalan
Kampipan Utara Raya nomor 23, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Jakarta, Kabupaten 1 ke 8. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Nomor 3, Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Alamat Jalan Mister Sartono nomor 30, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pos 67136. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Nomor 4, nama Universitas Gajah Mada Jakarta. Alamat Bulak Sumur, Campur Bunda, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pos 55281. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 4. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan tergugat adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat merupakan seorang akademisi di bidang hukum terkhusus hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2. Bahwa penggugat selaku berempati dengan turut merasakan manis pahitnya segala kondisi politik pada negara Indonesia yang sangat penggugat cintai. 3. Bahwa penggugat merasakan adanya ketidakadilan hukum dan berjalannya sistem demokrasi yang berkeadilan di Indonesia karena penggugat sebagai dosen yang telah mengajar di beberapa perguruan tinggi berpengaruh di Indonesia sangat berlindung pada tegaknya sistem hukum yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. 4. Bahwa saat ini penggugat juga merasakan kerugian yang ramah penjara apabila kehidupan sosial politik di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi karena sebagai dosen penggugat sangat melakukan aktivitasnya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum dan kebebasan berkumpul dan berserikat. 5. Bahwa sebagai diketahui, berita terbesar saat ini di Republik Indonesia adalah adanya dugaan ijazah palsu Insinyur Joko Widodo sebagai pembuat 1 mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Banyak pihak yang ingin menguji kebenaran dari berita tersebut. Atas dasar alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan perlawanan hukum ini. Nah, bahwa di Indonesia proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 untuk peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005, terus peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007, untuk peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008, untuk peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 38 ayat 1. Syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah 1. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: A. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. C. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. D. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran. E. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. F. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. G. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenal
daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. I. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk disembunyikan. J. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. Nah, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti bayar pajak. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami atau istri. O. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. P. Tidak dalam status sebagai jabat kepala daerah. Di dalam pasal 38 ayat 2 syarat untuk daftar sebagai kepala daerah adalah A. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagai diatur dimaksud dalam ayat 1 huruf A, huruf B, huruf H, huruf I, dan huruf N. B. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksaan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Dan surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari lurah atau kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon. B. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf I. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara dan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J. F. Surat keterangan tidak sedang menyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dari pengadilan negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Surat keterangan tidak sedang dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana pada ayat 1 huruf B. H. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf L. I. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sudah calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 F. J. Daftar hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani juga oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. K. Surat keterangan tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana maka berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kesempatan tetap dari pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. L. Fotokopi kartu tanda penduduk. N. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang
sebagai bukti pemenuhan syarat calon bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. N. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan yang diperhatikan calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. O. Surat pernyataan perintah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan pada jabatan yang sama. Bagaimana dimaksud pada ayat 1? Enggak, Pak. Pak, pengunjung. Jangan ngobrol ruang sidang ya. Silakan keluar. Ya. Nanti persidangan pendapat juga kan. Silakan. B. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. Bagaimana dimaksud pada ayat 1 B. Q. Pas foto dalam ukuran 4 cm kali 6 cm berwarna dari hitam putih masing-masing lakukan. 7. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 untuk peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 untuk peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007 untuk peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 untuk peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus dipenuhi Insinyur Joko Widodo 1 untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 2. Insinyur Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu atau ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang digunakan dalam pendaftaran sebagai bakal calon wali kota. 8. Bahwa Insinyur Joko Widodo adalah seorang mantan pejabat negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta 2 periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2014. Namun di pertengahan periode tahun 2012 mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2016 dan Presiden Republik Indonesia 2 periode 2014 sampai periode 2020 dan periode 2020 sampai periode 2025 yang diduga telah menggunakan jasa palsu dalam pendaftarannya. 9. Bahwa peristiwa bermula ketika debat 1 mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Surakarta Komisi Pemilihan Umum Surakarta periode 2005 sampai periode 2010 di mana pelaksanaan pemilihan dilaksanakan tanggal 27 Juni tahun 2005. 10. Bahwa ditemukan pada Februari tahun 1985 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang tertulis nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Selama ini diketahui Insinyur Joko Widodo ketika mendaftarkan wali kota Surakarta debat 1 mengaku sebagai lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui pada saat itu belum terbentuk sekolah dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta dan karena sesuai data yang tergugat oleh baru pada tanggal 9 Agustus tahun 1985 Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta seperti yang disebutkan Kepala Sekolah SMA 6 Dr. Andes Munarso MPD saat menjabat pada 11 bahwa Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan berganti menjadi SMA Negeri 6 Surakarta baru terbentuk pada tahun 1985 yang pada tahun 1985 Joko Widodo baru saja lulus dan wisuda dari Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 12. Bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo terbit 5 November 1985 SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1985. Ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kebimbangan karena terdapat dua data yang tidak sinkron. 13. Bahwa oleh
oleh karena ketidakjelasan data ijazah SMA Insinyur Joko Widodo sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada posita di atas, sehingga dapat dikatakan apabila ijazah SMA yang sangat jelas, maka ijazah sarjananya yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu pun dapat dikatakan sama jelasnya. 14. Bahwa terduga 2 dianggap ceroboh karena tidak meneliti dengan cermat dan memeriksa keaslian seluruh dokumen yang digunakan oleh calon wali kota Surakarta untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surakarta, sehingga proses pendaftaran meloloskan tergugat 1 mencalonkan dan memperoleh kemenangan kemudian terpilih sebagai wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2010 yang sebagai awal karir politiknya. 15. Bahwa tergugat 1 mengaku lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1985 dan terdapat mengakui bahwa tergugat 1 adalah alumninya yang masuk tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. 16. Bahwa Insinyur Joko Widodo mengaku mendapat gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. Padahal pendirian Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai dengan hari ini tidak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. 17. Bahwa klarifikasi yang disampaikan perwakilan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hanya ditunjukkan dalam bentuk skripsi berwarna hijau dengan bertuliskan nama Joko Widodo dan tidak pernah sekalipun menunjukkan ijazah asli atau kopi yang ditarikan dengan cara bahasa resmi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. 18. Bahwa yang ditunjukkan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ada klarifikasi ijazah asli Jokowi. Bagaimana yang dikatakan Insinyur Joko Widodo dalam video yang diupload oleh akun YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI dengan judul "Silaturahmi dengan Dosen, Alumni dan Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada" pada menit 1.49 yang mengatakan bukan 1 merupakan lulusan Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. 19. Bahwa diketahui Insinyur Joko Widodo masuk di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1980 mengambil jurusan Teknologi Kayu yang diketahui pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, di mana terbuka saat tidak ada jurusan Teknologi Kayu. 20. Bahwa dari awal dibentuknya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1963 hanya ada 2 jurusan, yaitu 1. Jurusan Silvicultur, 2. Manajemen Kehutanan, 3. Teknologi Hutan, 4. Konservasi sumber daya hutan, yang mana membuktikan bahwa perkataan tergugat 1 yang menyatakan lulusan jurusan Teknologi Kayu adalah bohongan besar. 21. Bahwa pidato Insinyur Joko Widodo pada pertemuan yang jadi pada tahun 2014 menyebutkan dosen pembimbingnya adalah Insinyur Kasmujo. Sementara yang tertulis di dalam skripsi mahasiswa bernama Joko Widodo dan berdasarkan pada repositori Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 22. Bahwa pada lembar pengesahan dan sampul skripsi dengan nama Joko Widodo kita menggunakan font yang Roman, sementara Windows versi 1.01 baru dirilis pada 20 November 1985. 15 hari setelah wisuda Joko Widodo. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa form dan pengesahan kemungkinan dipalsukan meskipun sebagai buku skripsi masih bisa menggunakan mesin ketik yang berkemungkinan asli. Tapi siapa? Terlebih lagi, konten Roman sendiri baru dibentukkan pertama kali pada tahun 1992. Lalu sistem operasi Windows 3.1 dan pertama kali digunakan oleh Small Cover Times di Inggris sebelum akhirnya didistribusikan melalui produk Windows di tahun yang sama. Sementara itu ijazah dengan nama Joko Widodo diberikan pada tahun 1985, sehingga semakin memperkuat dugaan adanya tidak supaya dalam penggunaan font tersebut pada dokumen yang bersangkutan. 23. Bahwa Universitas Gadjah Mada merasa font yang digunakan pada ijazah dengan nama Joko Widodo lazim digunakan oleh mahasiswa lulusan tahun 1985 untuk
tingkat sambung dan letter pengusaha di peningkatan tingkat awal Gajah Mada Jakarta 24 bahwa nomor seri pada ijazah ini kita menggunakan kata-kata seperti ijazah pada umumnya diterbitkan yang seharusnya disesuaikan dengan kantor masing-masing prodi. Sementara Universitas Gajah Mada Jakarta dari beberapa fakultas keutamaan Universitas Gajah Mada Jakarta dikatakan sendiri dalam sistem permohonan ijazah dengan alasan belum adanya aturan seragam dari Universitas. 25 bahwa paspor pada ijazah dengan itu dan penggunaan kata dengan diketahui secara umum apabila dalam penggunaan ijazah pidana atau pending mengharuskan foto yang digunakan oleh calon kerjanya tidak menggunakan kacamata, cadar, masker dan penghalang wajah lainnya. 26 bahwa Universitas Gajah Mada Jakarta keras di dalam keterangan mengatakan Insinyur Joko Widodo pernah berkuliah dan lulus di Fakultas Kedokteran dan Jurusan Psikologi Universitas Gajah Mada Jakarta. Aktif mengikuti kegiatan mahasiswa menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi dan ijazah yang secara sah dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada Jakarta. Bahwa sudah terlihat jelas dari bentuk fisiknya ada beberapa aspek yang membuktikan ijazah Insinyur Joko Widodo palsu, yaitu konteks sulungan yang tidak lazim dipergunakan pada tahun itu pengakuan tergugat satu bersekolah di jurusan psikologi dan berkompeten pada ijazah yang tidak menggunakan kata tertentu seperti fakultas lainnya untuk ijazah menggunakan kacamata. Sementara Universitas Gajah Mada Jakarta terkesan mengambil di Indonesia tidak terbuka bahwa mengutip pernyataan baca yang diselenggarakan dalam rangka dasar fakta untuk tahun Universitas Islam Indonesia Jumat 28 Mei tahun 2013 di Auditorium Abdul Qasim Muzakir Insinyur Joko Widodo hadir bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Mahfud MD dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dalam acara tersebut Joko Widodo menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator Rosiana Silalani dalam seminar pemimpin dengan hati yang saat itu bertanya kepada Profesor Dr. Mahfud MD berapa IPK saat kuliah. Profesor Dr. Mahfud MD menyatakan IPK-nya adalah 3,8. Sedangkan Insinyur Joko Widodo menyatakan bahwa IPK-nya 2 saja tidak ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya 29 bahwa dalam posisi nomor 28 di atas patut dipertanyakan juga tepat atas dasar pernyataan Jokowi Widodo yang menerangkan bahwa IPK-nya tidak sampai 2.0. Sedangkan yang kita tahu syarat kelulusan standar di Universitas Negeri adalah dengan IPK 2. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa mencapai kelulusan di Universitas Gajah Mada jika IPK di bawah 30 bahwa Universitas Gajah Mada Jakarta juga tempat tidak memberikan bukti fisik yang jelas terkait keaslian jasa atas nama Insinyur Joko Widodo. Tergugat selalu mengira tentang keaslian dari font yang digunakan di dalam ijazah. Karena dalam penulisan skripsinya masih menggunakan mesin ketik, sedangkan tulisan di ijazah Insinyur Joko Widodo tersebut sudah menggunakan font Times New Roman yang bahkan pada tahun itu belum dirilis. 31 bahwa Universitas Gajah Mada Jakarta terkesan selalu menyembunyikan dan tidak berani mengeluarkan perbandingan jasa asli Insinyur Joko Widodo juga 1 dan ijazah alumni yang diluluskan oleh Universitas Gajah Mada Jakarta 4 dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Dalam hal ini tergugat setelah menyembunyikan suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Kedua, bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penggugat berupa perbandingan lembar pengesahan skripsi asli dan dokumen yang diduga palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Jakarta
yang diupload langsung oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwitro. Lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwitro terdapat perbedaan ejaan nama antara dokumen asli dan dokumen lain yang dibuka palsu. Dalam lembar pengesahan skripsi aslinya ditunjukkan oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwitro. Namanya yang adalah Sumitro. Sedangkan dalam dokumen yang dibuka palsu digunakan ejaan lama, yaitu Sumitro. 33. Bahwa menurut buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis akan Revitalisasi Hutan, di dalam buku tersebut tertulis nama dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwitro menggunakan ejaan Sumitro, bukan menggunakan ejaan nama Sumitro, dan juga diterangkan dalam situs yang diakses 11 April 2020. Menerangkan bahwa Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwitro dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978 sampai 1979, 1980, 1981, 1988 sampai 1990, dan 1991 sampai 1994. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Suwitro menerangkan dalam biografi bukunya yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia, menjabat 4 periode 1998 hingga 1980, 1980 hingga 1983, 1983 hingga 1986, dan 1989 hingga 1994. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam informasi yang diberikan kepada umum oleh UGM. 34. Bahwa di website repositori Universitas Gadjah Mada Jakarta juga dituliskan dengan ejaan Sumitro. Ini menimbulkan keresahan masyarakat dan penggugat bahwa salah satu universitas terbaik di Indonesia lupa dengan nama dosen prospeknya yang sudah menjabat serta mengajar puluhan tahun di lingkungannya. 35. Bahwa perbedaan ejaan yang ditemukan pada lembar pengesahan skripsi buku karya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suwitro dan laman repositori Universitas Gadjah Mada ini sangat jelas menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen yang dapat menyesatkan publik dan memberikan nama baik serta hak hukum yang terkait dengan dokumen akad tersebut. 36. Bahwa penggugat menemukan adanya kejanggalan pada tanggal yang tertulis dalam ijazah diakses 3 April 2025 pada pukul 16 WIB dan tanggal pengesahan skripsi dengan nama Joko Widodo. Di dalam ijazah tersebut, dalam ijazah tertulis tanggal dikeluarkan ijazah 5 November 1985. Sedangkan ditemukan tanggal pada pengesahan skripsi dengan judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Aktivitas Perkantoran. Ditulis oleh Joko Widodo, tertulis tanggal 14 November 1985. Hal ini menjadi bentuk khawatiran masyarakat dan penggugat bahwa ijazah yang digunakan oleh Insinyur bukan satu dan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Jakarta adalah palsu. 37. Bahwa Insinyur Joko Widodo bukan satu dalam karir politiknya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia yang seharusnya mempunyai keterbukaan terhadap publik untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan sesuai yang tertentu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
pasal 3, pasal 9, pasal 10, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf F. 38. Bahwa sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 3, pasal 9, pasal 10, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 3 berbunyi: A. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. C. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. D. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. E. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. F. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan atau D. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dengan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pasal 9 berbunyi, ayat 1. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Ayat 2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: A. Informasi yang berkaitan dengan badan publik. B. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. C. Informasi mengenai laporan keuangan dan atau informasi lain. D. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Ayat 3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 6 bulan sekali. Ayat 4. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Ayat 5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan lebih lanjut oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan publik terkait. Nah, ketentuan yang lebih lanjut mengenai kewajiban badan publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan petunjuk teknis Komisi Informasi. Pasal 10 ayat 1. Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Ayat 2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 huruf 8 huruf F berbunyi: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 39. Bahwa di Republik Indonesia proses pemilihan presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali dan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018
tentang pencalonan serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 40. Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1. Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah A. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. B. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keluarga negara lain atas kehendaknya sendiri. C. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. E. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan badan narkotika nasional. Bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. D. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang memiliki tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. I. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. C. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. K. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. I. R. Terdaftar sebagai pemilik. M. Memiliki nomor wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang. N. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. O. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara serta Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. P. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Q. Usia paling rendah 40 tahun. R. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lainnya sejajar. Selanjutnya kata Bukan bekas anggota organisasi Partai Komunis Indonesia masuk organisasi makanya atau bukan orang yang tidak langsung atau partai atau organisasi lain menurut perundang-undangan atau perundang-undangan. Dan T. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan kegiatan Republik Indonesia. Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ayat 1. Dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi A. Surat pernyataan bermaterai hukum yang menerangkan bahwa bakal pasangan calon 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. 3. Tidak pernah menerima keluarga negara lain atas kehendaknya sendiri. 4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya. 5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 6. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan atau DPRD. 7. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 periode. 8. Bersedia diusulkan sebagai pasangan calon. 9. Tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. 10. Mengundurkan diri sebagai pejabat negara yang tidak dapat kembali. 11. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negara sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. 12. Mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. 13. Telah mengajukan permohonan izin sebagai presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilengkapi dengan surat izin. Dan 14. Bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk yang tanda tangani oleh bakal pasangan calon mengenai korupsi model BPP1 PPDB. Huruf B. Surat keterangan tempat tinggal bakal pasangan calon dari kepala kelurahan atau desa atau seputar lainnya. Huruf C. Surat keterangan bakal pasangan calon tercatat sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS, Cacat DPS, atau surat keterangan dari KPU dari KIP Kabupaten dari Kota. Huruf D. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal pasangan calon dibuat dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dengan menggunakan formulir model BBC 2 PPBB. Huruf B. Bukti tanda terima pilihan calon harta kekayaan pribadi atau pejabat negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. F. Surat keterangan mengenai keluarga negaraan bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon dari Menteri Hukum dan Hak Manusia. Huruf D. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal pasangan calon. 1. Tidak pernah mengkhianati negara, dan 2. Tidak terlibat organisasi terlarang dan gerakan 3 September atau Partai Komunis Indonesia. Huruf A. Surat keterangan dari pengadilan negeri atau pengadilan niaga tempat domisili bakal pasangan calon yang menerangkan bahwa bakal pasangan calon 1. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. 2. Tidak sedang memiliki tanggungan secara keuangan dan atau keterangan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang menurunkan keuangan negara. Dan 3. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Huruf B. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon.
Huruf D. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan warga negara Indonesia bakal makanan calon dan suami istri bakal calon yang telah dilegalisasi di yang berwenang. A. Fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau sederajat, surat keterangan kekeluargaan sama dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar, syahadat atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Huruf F. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon selama 5 tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat bakal makanan calon yang sedang mengangkut daftar. Dan N. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4x5 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 bulan sebelum pendaftaran pasangan calon. Ayat 2. Dalam hal bakal calon menentukan mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan. 41. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pasal 9 dan 10 mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai persyaratannya. Insinyur Tito Widodo diduga telah menggunakan cetak asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dalam pendaftarannya sebagai bakal calon wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, presiden. 42. Bahwa dalam pendaftarannya Insinyur Tito Widodo diduga telah menggunakan ijazah palsu tersebut untuk mengajukan diri sebagai bakal calon wali kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Presiden Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta diduga telah menerima persyaratan tersebut tanpa melihat keahlian pada dokumen yang dapat disampaikan apabila terduga telah melanggar kode etik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 90F Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum telah ditetapkan dalam undang-undang yang berbunyi mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan
tugas, wewenang, dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. 43. Bahwa penggugat mengajukan suatu ini dengan alasan utama penggugat memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia. Apabila ijazah belum pasal 48, maka marwah negara Indonesia tercinta ini dapat terpuruk dan jatuh di mata dunia, dan seluruh rakyat Indonesia menjadi korbannya. Karena pada tahun 2014 sampai 2024 dipimpin oleh presiden yang tidak dapat menunjukkan kepentingan dan asli-aslinya dan hanya mampu mengaku memiliki fotokopi ijazah. Halaman nomor 44. Bahwa jika terbukti ijazah yang dimiliki Institut Joko Widodo merupakan sebuah dokumen yang palsu, maka penggugat menilai ini adalah serangkaian tindakan terstruktur, sistematis, dan masif yang sengaja merusak tatanan birokrasi di Indonesia dengan memutar aturan serta mempermainkan hukum di Indonesia. Dan lebih kejamnya lagi, tindakan tersebut dilakukan dengan menipu publik seluruh Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi kepala daerah hingga menjadi presiden Indonesia selama 2 periode. Nomor 45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ijazah yang digunakan oleh Institut Joko Widodo dalam pendaftarannya sebagai wali kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia adalah ijazah yang sudah dikeluarkan sah oleh lembaga pendidikan atau diduga palsu dan belum pernah diberikan jasa asli dalam hal pembuktiannya. 46. Bahwa tindakan Institut Joko Widodo tersebut telah merupakan suatu perbuatan melawan hukum bagaimana diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 47. Bahwa tindakan Institut Joko Widodo dalam menyebabkan kerugian baik secara material kepada masyarakat karena adanya bukan jabatan yang diperoleh dalam jasa potensi kerugian keuangan negara akibat pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitas kepada pejabat tidak berhak dengan kesempatan bagi kandidat lain yang memiliki kualitas sah untuk menduduki jabatan tersebut. 48. Bahwa perbuatan Institut Joko Widodo juga melanggar aturan hukum lain antara lain pasal 263 KUHP berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menunjukkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dengan menunjukkan kerugian karena pemalsuan surat dengan tidak dapat juga paling lama 6 tahun. Tentang pemalsuan dokumen dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal 20 nomor KUHP berbunyi ayat 1, pemalsuan surat diancam dengan pidana paling lama pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1 akta otentik, 2 surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 3 surat seru atau hutang atau sertifikat seru atau hutang dan suatu perkumpulan yayasan perseroan maskapai. 4 calon tanda bukti dividen atau bunga dari satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai organisasi tertentu. 5 surat kredit atau surat dagang yang diberikan untuk dipidana. Ayat 2. Diancam
dengan pidana yang sama. Barang siapa yang memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak jadi atau yang dilakukan olehnya dan tidak termasuk jika pemasaran dapat menunjukkan surga. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini sebagai berikut. Setiap orang yang menggunakan jasa yang diberikan kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang bersifat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana penjara paling banyak 500 juta rupiah. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat memberikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jika terbukti ada negara yang ditindakan bukan pengguna dana baku pasal 9 bahwa perbuatan Institusi Jodoh dalam mengakibatkan kerugian bagi penggugat secara khusus dan seluruh masyarakat seluruh Indonesia secara umum karena sedang menunjukkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam aturan hukum tentang industri dan wakil presiden di Indonesia. Bahwa menikmati perbuatan Institusi Jodoh pada dasarnya merupakan kehadiran dan lelucon mengajar kepada kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Baik, saya kata 51 bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo 1 telah meminta Republik Indonesia dengan mendaftar dan menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan kepala negara dengan menggunakan dokumen palsu. 52 bahwa perbuatan 1 telah menjadi presiden buruk bagi negara Indonesia dan mengakibatkan kerugian tidak terkira bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dengan kepercayaan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. 53 bahwa 21 sebagai bakal Presiden Republik Indonesia yang menjadi pimpinan tertinggi justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat atas dugaan perbuatan yang menggunakan jasa palsu tersebut. Sebetulnya mudah untuk dibuktikan apabila tergugat 1 dapat menunjukkan jasa asli dan tergugat 4 menunjukkan bukti administrasi yang membuktikan tergugat 1 pernah menimba ilmu dan lulus di institusi tergugat 4 kepada seluruh rakyat Indonesia demi menjaga ketentraman dan kepastian hukum. Namun sampai dengan detik ini tergugat 1 dan tergugat 4 tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan ijazah aslinya beserta bukti administrasi dan dokumen aslinya ke masyarakat. 54 bahwa Mario Adel dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Perdata mengatakan bahwa Hakim yang istilahkan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi bahan pembuktian ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan. Maka dalam hal ini sudah sebatasnya ketika 1 dapat membuktikan ijazah aslinya dari hukum. 55 bahwa perbuatan melawan hukum yaitu delik adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada bahan kelahiran dan kewajiban dari legitimitas orang atau keunggulan orang. 56 bahwa kita mengenal teori condition sine qua non, di mana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian atau yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya. 57 bahwa penggugat berdasarkan rekomendasi penggugat mengenai perbuatan melawan hukum orang tidak dengan merujuk pada yang diatur dalam pasal 13.5 Kitab Undang-Undang Data yang menyatakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain
mewajibkan pihak yang bersalah untuk membukti kerugian tersebut. Beberapa jurisprudensi serta doktrin yang mengatur mengenai proses perbuatan melawan hukum atau orang ketiga hingga menjadi aturan proses yang diatur bersama. 58 bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 unsur, yaitu yang pertama harus ada yang melakukan perbuatan, yang kedua perbuatan itu harus melawan hukum, yang ketiga perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, yang keempat perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya. 59 bahwa yang termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum menurut putusan Pogera tanggal 31 Januari 1919 antara lain bahwa melawan hukum adalah yang pertama melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum selaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 60 bahwa berdasarkan pasal-pasal Akwo, Komisi Pemilihan Hukum Kota Surakarta terduga telah ternyata melakukan perbuatan melanggar undang-undang, sehingga secara otomatis melakukan perbuatan melawan hukum karena terduga tidak berupaya secara aktif mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pada periode kedua setelah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, terduga 1 tidak menyelesaikan masa jabatannya tetapi justru mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia dengan menabrak segala aturan yang berlaku termasuk pula melanggar etika politik, moralitas serta pengeluaran wajar dan memberikan tugas secara khusus seluruh masyarakat Republik Indonesia secara umum dalam hal ini. 61 bahwa tindakan terduga kedua dalam proses kasus sebagai pintu pertama dalam pemilihan dan meloloskan terduga 1 dalam pencalonannya sebagai wali kota dan membuka gerbang kepada terduga 1 mencalonkan dirinya sebagai gubernur dan presiden tanpa mengecek keaslian berkas yang dipersyaratkan karena diduga palsu atau tidak jelas kebenarannya telah menimbulkan kerugian kehidupan secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Bahwa perbuatan ini diajukan dengan menghormati keuntungan hukum yang berlaku, perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365. Bahwa masa perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada ranah privat atau hukum kebenaran semata, melainkan dapat pula sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, hak sipil dan hak konstitusional masyarakat Indonesia dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengakibatkan kerugian kepada seluruh masyarakat Indonesia. 64 bahwa tindakan para terduga telah menurunkan derajat demokrasi dan supremasi hukum serta mengkhianati semangat konstitusi yang menjunjung tinggi pemilihan umum yang fair dan jujur. 65 bahwa sebagaimana dalam pasal 163 HIR, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan yaitu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Mengutip M. Yahya Harahap dalam hukum acara perdata tentang gugatan persidangan penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan halaman 557 ditinjau dari sifatnya, alat bukti yang disebut dalam 164 ayat dapat diklasifikasi menjadi 2. Yang pertama, alat bukti langsung atau direct evidence dan alat bukti tidak langsung atau indirect evidence. Pasal 164 ayat mengatur bahwa yang disebut alat bukti sah dalam hukum acara perdata adalah yang pertama surat pemilihan pada saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa yang menentukan hak itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Jurisdiksi pengadilan di bidang perdata adalah jurisdiksi kontentiosa atau konsensus reksak yang bermakna proses peradilan saat menyangka antara pihak penggugat dan tergugat, dan sebagaimana pasal 163 HIR atau 1865 KUH Perdata mengatur terkait pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pihak yang mendakwa atau menggugat saja. Pihak yang menyangkal pun perlu membuktikan sangkalan yang dengan kata lain kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian dan kedua belah pihak wajib menyampaikan berdasarkan alat buktinya masing-masing. Tidak hanya penggugat yang memiliki kewajiban, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. 66 bahwa tergugat 1 telah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 1 dekade, yakni pada tahun 2014 sampai 2024. Pada masa tergugat 1 menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, di bawah kepemimpinannya memiliki penambahan utang negara yang sangat signifikan, yakni jika melihat pada 2014, outstanding utang tercatat sebesar 2.608 triliun, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 8.461 triliun per Agustus 2024. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan di atas, penggugat menilai segala perbuatan hukum yang
selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab yang kita sakit. 68. Bahwa penggugat menilai untuk tergugat 3 dapat membuka sabuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan sekolah menengah atas yang nyata milik tergugat 1. 69. Bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka sabuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen uji skripsi, transkrip nilai yudisium, ijazah milik tergugat 1. Bahwa jika terbukti tak memiliki tergugat 1 tak memiliki ijazah atau ijazahnya palsu, maka segala tanggung jawab keuangan negara dalam hal utang luar negeri, proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak adalah tanggung jawab pribadi tergugat 1 atau Insinyur Joko Widodo. Bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka sabuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen uji skripsi, transkrip nilai, yudisium, ijazah milik tergugat 1. Bahwa dengan demikian jika melihat dari perbuatan tergugat 1 yang tidak ada kejelasan terkait ijazahnya karena tidak pernah dibuktikan dan selalu menjadi bola liar sampai gugatan yang dilayangkan dan tergugat 1 tidak pernah menghiraukannya, kemudian menghitung dari kenaikan hutang negara pada saat Insinyur Joko Widodo tergugat 1 menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yakni dari tahun 2014 sampai 2024 memiliki kenaikan sebesar 5.853 miliar rupiah. Untuk itu penggugat menilai angka tersebut patut untuk dibebankan kepada tergugat secara pribadi dikarenakan perbuatannya dan dalam hal ini didukung perbuatannya oleh tergugat 2, 3, dan 4. Maka para tergugat secara tanggung renteng diwajibkan menyerahkan anggaran tersebut pada lembaga terkait, yakni sebesar 5.853 miliar rupiah untuk dipergunakan bagi pembangunan negara Indonesia yang akan dikarenakan oleh para tergugat. 72. Bahwa agar para tergugat tidak mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya, maka kami mohon agar para tergugat dihukum untuk membayar uang persak atau uang som kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah setiap hari keterlambatan dalam menaati isi putusan dalam perkara akuo, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ikat kampus. 73. Bahwa pengajuan gugatan ini juga didasarkan pada ketentuan pasal 118 AR yang menentukan kompetensi mengajukan gugatan di pengadilan negeri mana yang tepat untuk mengajukan gugatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan. Tidak ada perhatian. Plurium linguis konsorsium. Ingat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para penggugat. Bukan ini dan tidak ada pihak lain yang relevan. 75. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi penggugat, melainkan mewakili keresahan masyarakat umum yang hak-haknya dirugikan oleh para tergugat, sehingga gugatan ini diajukan untuk dan atas nama kepentingan umum, for and on behalf of pro bono publico, sehingga seluruh ganti kerugian yang penggugat ajukan tidak penggugat ambil sendiri, melainkan dikembalikan kepada seluruh anggota masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan penggugat. 76. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 paragraf tergugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta with verbal oral, meskipun ada upaya hukum berset, banding maupun kasasi. Dalam komisi 1, bahwa sesuai pasal 227 ayat 1 hakikat dan agar segala tuntutan penggugat lebih efektif dan tidak hampa atau ilusioner. Dengan adanya gugatan ini, penggugat mohon kepada majelis hakim agar menetapkan sifat jaminan konservator Islam terhadap tanah dan bangunan gedung dengan sabot buana nomor induk bidang tanah 00280 seluas 5382 meter persegi yang beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 80B Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137.
terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber. Bahwa objek tersebut merupakan rumah pribadi dari Insinyur Joko Widodo. Kemudian satu, itu objek sebagaimana disebutkan di atas patut untuk diletakkan sebagai jaminan konservan oleh besar sebagai jaminan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia. Permohonan berdasarkan hal yang disebutkan dalam gugatan kami, perkenankanlah dan ini kami mohon kiranya majelis hakim memeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut. Primer dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan bahwa penggugat 1 secara sah berdasarkan hukum tidak memiliki jasa sekolah menengah atas, peralihan, sekolah menengah kejuruan, madrasah pilihan kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang pendidikan tinggi setingkat universitas. 4. Menyatakan segala perbuatan hukum selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab tergugat 1. 5. Menghukum tergugat 2 untuk membuka data segala berkas pencalonan tergugat 1 sebagai Wali Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 2. Pasal 38 Ayat 1 syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah. 1. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat. A. Atau ketentuan yang memenuhi syarat. B. Yang pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. C. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. D. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran. E. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Dilakukan jatuh pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. E. Tidak segera dicabut dan pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. H. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya. I. Menyerahkan data kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. C. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara persoalan perangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. K. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. L. Tidak pernah melakukan perbuatan setelah. M. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. N. Menyerahkan data wilayah hidup lengkap dan muat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami atau istri. O. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. P. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. Pasal 38 ayat 2 syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah A. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, huruf H, I, dan huruf N. B. Keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. C. Surat keterangan keterangan tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari rumah kepala desa yang di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon. D. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang maupun laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. E.
Surat keterangan yang sedang memiliki tanggungan utang atau perseorangan secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dan pengadilan negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf K. Surat keterangan tidak sedang dicabut dan pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang tetap berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dengan hasil tes KPK yang dilakukan tim yang kegiatan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. I. Fotokopi kartu NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak kendaraan pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir atas sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak menggunakan kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan perbuatan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Daftar riwayat calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. L. Fotokopi kartu tanda penduduk. M. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. N. Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. O. Surat pernyataan berhubungan menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf O. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf P dan I. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 lembar. 6. Menghukum tergugat 3 untuk membuka spanduk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan pendidikan sekolah menengah atas tergugat 1. 7. Menghukum tergugat 4 untuk membuka spanduk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKM, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, judisio, ijazah tergugat 1. 8. Menghukum tergugat 1 bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dalam hal utang luar negeri, proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak dalam tanggung jawab pribadi tergugat 1. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait sebesar 5.853 miliar rupiah untuk dipergunakan demi pembangunan negara Indonesia. 10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau buansol sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam menaati putusan dalam perkara aku. 11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lain. With probar bis ora. 12. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam provisi 1. Menerima permohonan sita jaminan konservatif Islam yang diajukan penggugat kepada aset tergugat 1 berupa benda tetap, tanah, dan bangunan
Gedung Bahasa Perbuanan berdasarkan nomor induk bidang tanah nomor 00280 seluas 5.382 meter persegi yang beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 80B, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137. Terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan konservatori muslah terhadap nomor induk bidang tanah nomor 00280 seluas 5.382 meter persegi terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber. Kemudian, apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, CDU Majelis Hakim memeriksa perkara atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. SKPO Bono, Surakarta, 14 April 2025. Hormat kami, tim pengacara Republik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Selesai untuk pembacaan gugatan dari penggugat.